Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai paradigma Qur'ani dalam merespon perkembangan sains dan teknologi modern. Anggota kelompok 3 ada saya sendiri, Fradela Syafri, Fadiana Villa Afkar, Fabian Rangga Putra, Gabriela Ligar Karina, Hana Dalia Hasbi, Kaila Luna Aprodita Aryandana, Khairunisa Salsabila, dan Kinanti Jayawardani. Apa saja yang akan kami bahas di sini? Yang pertama, pengertian paradigma Qur'ani. Yang kedua, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang ketiga, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Yang keempat, ada alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang kelima, menggali dari berbagai sumber tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Yang keenam, paradigma pemikiran yang mendominasi dunia saat ini. Yang ketujuh, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Dan yang terakhir, ada kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan modern. Pengertian paradigma Qur'ani secara etimologis. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mempunyai arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma mempunyai arti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Yang kedua, ada konsep paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern secara terminologi. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Yang ketiga, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Sebenarnya, apa sih esensi dari kehidupan modern itu? Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan yang juga ditandai dengan beberapa indikator berikut. Yang pertama ada tingkat produksi dan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. Yang ketiga, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri terbuka luas. Dan yang keempat, tidak mudah terkena komunisme dan ideologi selain Pancasila. Yang keempat, ada mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Mengapa paradigma Qur'ani menjadi sangat penting? Al-Quran adalah sumber dari sumber, ajaran, serta akhlak-akhlak lainnya. Tolak ukur untuk mengetahui sesuatu itu benar atau salah, ialah Al-Quran. Maka dari itu, paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern lainnya, antara lain, yang pertama untuk meluruskan akidah manusia, yang kedua meneguhkan kemuliaan dan hak manusia, yang ketiga mengarahkan manusia agar beribadah dengan benar, yang keempat mengajak manusia menyucikan rohani, dan yang kelima mengajak agar saling tolong-menolong. Yang kelima adalah menggali dari berbagai sumber tentang sejarah paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern.
Paradigma Qur'ani dalam catatan sejarah. Dalam sejarah umat Islam ada suatu masa yang disebut zaman keemasan Islam. Bisa disebut demikian karena umat Islam waktu itu mencapai kemajuan yang tinggi di berbagai segi kehidupannya. Lalu peradaban Islam menjadi pusat perhatian dunia. Dan yang menjadi sebab dari kemajuan yang bertahan selama 5 abad tentunya adalah diterapkannya paradigma Qur'ani dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada paradigma pemikiran yang mendominasi dunia saat ini. Apa paradigma yang mendominasi saat ini? Mayoritas masyarakat kini terlebih mengenal generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah modernisasi, membuktikan bahwa pola pikir masyarakat atau umat Islam saat ini terpengaruh dengan pola pikir modern yang cenderung mengarah kepada liberal. Logika pemikiran orang-orang Barat kini telah mendominasi paradigma di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan paradigma Qur'ani sulit ditegakkan karena telah hampir terdominasi oleh paradigma liberal. Yang ketujuh, ada argumen tentang paradigma Qur'ani. Penguasaan iptek yang dilandasi ma'rifatullah akan membawa kemajuan lahir batin, sejahtera dunia akhirat, dan rahmat bagi semua alam. Iptek dan kehidupan yang tidak dipandu wahyu belum tentu membawa kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sedangkan iptek dan kehidupan yang dipandu wahyu tentu akan mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, meliputi sejahtera lahir batin, dunia akhirat, jasmani rohani. Itulah paradigma Qur'ani dalam konsep dan kenyataan kehidupan. Yang kedelapan, ada kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Bagaimana sih kontribusi dari paradigma Qur'ani ini? Fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam, yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya. Closing statement dari kelompok kami adalah jangan pernah merasa bahwa keberhasilan yang diraih itu tanpa bantuan Allah. Dan jangan juga tunduk diperhamba oleh hasil-hasil iptek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.